Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam olahraga. Berjumpa lagi dengan Pak Dewo dalam mata pelajaran PJOK. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang olahraga senam ketangkasan. Bapak langsung jelaskan ya. Senam ketangkasan dibagi menjadi dua. Pertama adalah senam dengan menggunakan alat, dan yang kedua adalah senam dengan tidak menggunakan alat. Senam yang tidak menggunakan alat bantu apapun disebut senam lantai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak dapat memahami konsep kombinasi pola gerak pada senam dan mempraktekkan dengan percaya diri, menambah pengalaman gerak dan kebugaran jasmani. Kita masuk ke materi senam lantai. Ada yang masih ingat apa itu senam lantai? Baik, Bapak jelaskan kembali ya. Senam lantai adalah salah satu jenis olahraga yang mudah untuk dilakukan di rumah tanpa dengan menggunakan alat bantu apapun. Dan latihan senam ini dilakukan pada matras. Gerakan olahraga ini melibatkan berguling, melompat, meloncat, berputar di udara, menumpu dengan tangan atau kaki untuk mempertahankan sikap seimbang atau untuk melompat ke depan ataupun belakang. Sejarah perkembangan senam. Menurut sejarahnya, senam berasal dari bahasa Yunani, yaitu gimnastik. Gimnastik berarti menerangkan bermacam-macam gerak yang dilakukan oleh seseorang. Di Indonesia, senam mulai dikembangkan sekitar tahun 1963 pada Ganevo I yang diselenggarakan di Jakarta. Pada tanggal 14 Juli 1963 terbentuk organisasi senam se-Indonesia yang bernama Persani, Persatuan Senam Indonesia. Sedangkan di tingkat dunia, senam menginduk pada organisasi FIG. Kita langsung ke bentuk-bentuk gerakan senam lantai. Yang pertama, gerakan senam lantai berguling ke depan. Guling ke depan merupakan gerakan berguling ke arah depan yang dimulai dengan tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Cara melakukan gerakan guling depan adalah ambil posisi jongkok, kedua telapak tangan di matras dan dagu diarahkan ke dada. Lalu luruskan kedua tungkai, berat badan ditumpukan pada kedua tangan. Letakkan pundak di atas matras, tolakkan kedua tungkai hingga tubuh menggelundung. Sebelum kedua kaki mendarat, letakkan kedua tangan di lutut dan sikap akhirnya adalah jongkok kembali kemudian berdiri. Berikut contoh gerakan berguling ke depan. Diperhatikan ya baik-baik. Gerakan yang kedua adalah gerakan berguling ke belakang, berbeda dengan guling ke depan. Berguling ke belakang adalah gerakan berguling yang dimulai dari pinggul, pinggang bagian belakang, punggung, kepala bagian belakang, dan yang terakhir kedua kaki. Cara untuk melakukan gerakan guling ke belakang adalah: pertama, ambil posisi jongkok, kedua tangan dibengkokkan dan telapak tangan menghadap ke atas di samping telinga. Kedua, arahkan dagu ke dada dan lengkungkan tubuh. Ketiga, golingkan tubuh ke belakang mulai dari tumit, kemudian panggul, pinggang, punggung, dan pundak. Ketika pundak menyentuh matras, tolak badan hingga menggelundung dan posisi akhir adalah jongkok kemudian berdiri.
Berikut contoh gerakan berguling ke belakang. Diperhatikan baik-baik ya. Yang ketiga, gerakan handstand. Gerakan handstand adalah sikap berdiri dengan tumpuan kedua telapak tangan. Gerakan ini dapat melatih kelincahan, kelenturan, dan juga kekuatan tubuh. Cara melakukan gerakan handstand. Pertama, mulai dengan sikap berdiri. Kedua, letakkan kedua telapak tangan di atas matras. Tarik kaki ke belakang ke bagian atas dengan gerakan mengayun, mulai dengan kaki kanan kemudian diikuti dengan kaki kiri, atau dapat juga sebaliknya. Lalu pertahankan gerakan tersebut selama beberapa detik. Berikut contoh gerakan handstand. Disimak baik-baik ya. Yang keempat, sikap lilin. Gerakan sikap lilin mengandalkan kekuatan otot perut sehingga sering dijadikan sebagai gerakan untuk mengecilkan perut. Gerakan ini juga melatih kelentukan otot pinggang, punggung, dan leher. Cara melakukan sikap lilin adalah: pertama, mulai dengan posisi berbaring dan letakkan kedua tangan di sisi tubuh. Angkat kaki membentuk sudut 90 derajat. Angkat pinggang Anda dan pastikan kaki tetap vertikal dari tanah. Bisa menggunakan tangan untuk membantu mengangkat pinggang. Lalu tahan posisi selama beberapa detik, kemudian turunkan pinggang secara perlahan. Berikut contoh gerakan sikap lilin. Perhatikan ya. Yang terakhir, kayang. Kayang merupakan macam-macam senam lantai yang berikutnya. Kayang merupakan sebuah gerakan senam lantai dengan posisi kedua tangan dan kaki akan bertumpu pada matras dengan posisi terbalik, kemudian meregang dan panggul serta perut diangkat ke atas. Untuk melakukan gerakan senam lantai ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu sikap tidur dan sikap berdiri. Cara melakukan kayang dari sikap berdiri. Pertama, persiapkan diri dengan berdiri tegak dan kaki sedikit terbuka. Kedua, posisikan kedua tangan masing-masing berada di samping kaki. Ketiga, gerakan tangan secara bersamaan atau satu tangan dengan mengayunkannya ke belakang. Kepala menengadah, kemudian badan melenting ke belakang. Pastikan jika posisi telapak tangan menyentuh atau mendarat pada matras dengan baik.
Untuk melakukannya, kamu bisa menggunakan bantuan tembok. Hal ini untuk menghindari cedera dan tidak membuat kamu terlalu lelah bagi seorang pemula. Selanjutnya, cara melakukan kayang dari sikap tidur. Pertama, awali gerakan dengan tidur terlentang. Kedua, tepuk kedua lutut kamu. Setelah itu, rapatkan kedua tumit pada pinggul. Tekuk kedua siku tangan kamu, kemudian telapak tangan bertumpu pada matras dan tempatkan ibu jari di samping telinga. Lakukan gerakan badan diangkat pelan-pelan ke atas, kemudian disusul dengan dorongan dari kedua tangan dan kaki lurus. Terakhir, lakukan gerakan kepala masuk di antara kedua tangan. Berikut contoh gerakan kayang dengan sikap tidur dan sikap berdiri. Perhatikan ya videonya. Manfaat pada senam lantai. Sama halnya seperti jenis olahraga lainnya, olahraga satu ini dapat memberikan berbagai manfaat untuk kesehatan. Jenis senam ini dapat membantu Anda untuk melatih kekuatan, kelincahan, kelentukan, keseimbangan, dan koordinasi Anda. Berikut adalah berbagai manfaat senam lantai jika dilakukan dengan benar dan secara rutin. Yang pertama, kelincahan tubuh semakin meningkat. Kedua, memperkuat otot lengan, kaki, paha, pinggang, perut, dan dada. Menambah kekuatan fisik, membantu melatih keseimbangan tubuh, memperbaiki postur tubuh, melatih fokus, membantu membakar lemak, membantu menurunkan berat badan, melancarkan sirkulasi darah, dan yang terakhir meningkatkan kesehatan jantung. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham kan olahraga senam lantai? Kalau sudah paham, ada tugas dari Bapak. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan olahraga senam lantai? Dan apa induk olahraga senam di Indonesia? Kedua, sebutkan apa saja manfaat pada senam lantai. Dan yang terakhir, praktekkan 3 macam saja bentuk senam lantai yang Bapak sudah jelaskan tadi. Boleh minta tolong dengan kakak atau siapapun dan wajib diawasi oleh orang tua. Jangan melakukan gerakan sendiri tanpa diawasi oleh orang tua kalian. Dan jangan lupa pemanasan peregangan terlebih dahulu agar tidak terjadi cedera otot. Bapak tunggu tugas-tugas dari kalian. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.